Siberkreasi Talks. Siberkreasi Talks. Halo netizen asik Indonesia, saya dengan Devi Rahmawati, pegiat literasi digital dari Universitas Indonesia. Oke, teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merayakan keberkahan yang hadir di ruang digital, karena sebenarnya ruang digital tidak hanya menghadirkan bencana, tapi juga keberkahan. Kalian tahu apa saja keberkahan-keberkahan itu? Mungkin ada yang sudah terobsesi lama menjadi seorang YouTuber. Itu salah satu profesi yang paling diinginkan di era digital. Kenapa? Karena bayangkan, penghasilannya dalam sebulan itu paling apes bisa 500 juta hingga 7 miliar dalam sebulan. Bandingkan kalau Anda hanya baru lulusan dari sebuah sekolah misalnya yang kemudian mendaftar kerja berdasarkan survei, paling kira-kira gaji Anda sekitar 3,3 juta. Beda kan sama tadi orang-orang yang memang kemudian berprofesi sebagai YouTuber. Atau ada lagi nih, para pemain game online profesional. Itu tahu nggak penghasilannya sebulan bisa 17 juta hingga 23 juta. Tapi kalau yang pemain-pemain topnya itu bisa 50 hingga 70 juta per bulan. Nah, itu baru beberapa hal yang menarik. Tahu nggak yang terjadi di Cina misalnya? Bahkan seorang pengemis pun sekarang sudah memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi harapannya agar orang lebih banyak berderma. Tahu pakai apa mereka? Mereka sudah pakai QR Code. Jadi mereka tidak lagi menggunakan tempat untuk meminta recehan Anda, tapi mereka memiliki kertas yang berisi QR Code, lalu Anda tinggal men-scan dan maka sumbangan Anda bisa mengalir ke uang digital mereka. Nah, teman-teman, teknologi membawa berkah dalam hal percepatan kemajuan. Dan percepatan kemajuannya itu berlangsung 5 hingga 7 tahun. Tapi menariknya apa? Kemampuan manusia untuk beradaptasi sayangnya lebih lama. Itu bisa memakan waktu 10 hingga 15 tahun. Sebagai contoh, gara-gara handphone pintar, kita kan sekarang bisa menikmati layanan transportasi online. Ketika muncul transportasi online, aturan mainnya belum bisa tercapai dan terwujud, apa yang terjadi? Sekarang udah muncul lagi teknologi baru, yaitu apa? Mobil tanpa sopir. Jadi memang luar biasa sekali percepatan teknologi. Belum lagi teman-teman, karena teknologi tadi, sekarang nih mesin-mesin itu sudah hampir menyerupai manusia. Kenapa? Karena teknologi digital memungkinkan mesin memiliki panca indera. Teknologi sekarang sudah punya mata. Mereka dapat dengan mudah mengenali dan membandingkan foto misalnya. Lalu kemudian mengaturnya. Yang kedua, teknologi juga udah punya telinga. Mereka dapat mengenali suara kita. Ayo, siapa yang udah punya asisten digital seperti Siri? Pasti sudah pernah merasakannya. Belum lagi teknologi juga mempunyai mulut. Kenapa? Mereka sudah bisa menjadi tour guide. Bahkan bisa menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya. Satu lagi, teknologi sekarang juga sudah memiliki kemampuan meraba. Tahu nggak apa? Karena dengan teknologi sudah bisa membantu kita untuk memindahkan barang, mengangkat barang, bahkan menduplikasi organ dengan teknologi yang disebut dengan 3D printing. Nah, sekarang manusia dapat menggunakan seluruh kekuatan teknologi hanya dengan satu sentuhan, gerakan ataupun kata-kata. Yang menarik juga adalah kalau teman-teman sering dengar nih, mungkin udah ring a bell ya dengan kata-kata teknologi Internet of Things atau IoT. Yang dampaknya apa? Membuat semua hal menjadi lebih cepat, lebih cerdas, lebih murah, dan lebih mudah. Tahu contohnya apa? Teknologi kecerdasan buatan misalnya. Dia bisa membantu proses inseminasi buatan pada sapi. Tahu ya, hewan sapi ya. Nah, dengan teknologi buatan tadi, kalau kita memanaskan sapi nih, kata para ahlinya, kalau 4 jam aja bisa diprediksi sapinya itu nanti akan berjenis kelamin perempuan.
Tapi kalau 8 jam dipanasinnya, maka dia berpeluang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kenapa semua kecanggihan itu bisa terjadi? Karena kita sekarang memasuki era yang disebut dengan nama supernova. Apa itu? Supernova adalah situasi di mana teknologi dapat membuat kita menghasilkan banyak hal dengan upaya yang lebih sederhana. Contohnya apa? Tahu yang namanya Uber dong? Transportasi online yang merupakan perusahaan taksi terbesar di dunia, tapi dia nggak perlu punya kendaraan. Belum lagi Facebook, perusahaan media yang paling hits populer di dunia, tapi dia nggak punya konten sedikit pun. Alibaba, pasti teman-teman nyangit dong, Alibaba pedagang online yang paling berharga juga dunia. Dia juga nggak punya atau yang namanya gudang penyimpanan. Belum lagi Airbnb, perusahaan akomodasi terbesar di dunia. Gak ada loh mereka punya satupun properti. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu takut kalau nanti teknologi dengan segala kecanggihan mesinnya akan menggantikan manusia? Tenang teman-teman, gak usah khawatir. Arvind Krishna, pimpinan riset IBM, ngomong nih dia, kita perlu tahu bahwa teknologi itu dia sebenarnya tidak akan menggantikan kita. Yang teknologi bisa lakukan adalah dia akan mempelajari pola-pola kehidupan dan ilmu yang ada. Lalu sang teknologi tadi dia akan mengingat, memahami, lalu menyimpan semua pola atau kejadian yang ada. Tapi mereka tidak akan menciptakan sesuatu. Mereka nggak akan mungkin mampu menciptakan sesuatu. Nah, contoh nih, teknologi atau robot. Nah, orang sering takut nih, waduh, hidupan ke depan akan digantikan robot. Ini contohnya. Di bidang kesehatan dan kedokteran di dunia sudah merasakan betul manfaat dari kehadiran teknologi robot yang disebut dengan namanya Watson. Bahkan sejak tahun 2016, Watson telah digunakan oleh 15 institusi kanker ternama di dunia. Watson itu terbukti teman-teman tidak mampu kok menggantikan peran dokter. Namun si Watson ini, si robot Watson ini sukses menjadi asisten terbaik para dokter. Mengapa? Karena Watson mampu menyerap lebih dari 12 juta halaman literatur kedokteran. Belum lagi menyerap 3.000 gambar penyakit atau sekitar 630 jam per bulan untuk bisa mengikuti perkembangan penyakit-penyakit literatur pengobatan di dunia. Gara-gara robot Watson ini, para dokter dengan lebih cepat bisa mengenali jadi sebenarnya si pasien itu sakit apa ya. Bahkan dalam konteks tumor misalnya, hanya dalam hitungan 1 jam bisa diidentifikasi kalau seorang pasien itu terjangkit tumor misalnya. Dengan kecepatan diagnosa, maka dokter akan lebih mudah dan cepat untuk memastikan pengobatan apa yang terbaik bagi sang pasien. Dan dokter akan hadir menjadi pendamping utama bagi pasien, karena sebenarnya itulah yang paling dirindukan oleh pasien untuk bisa memiliki dokter yang benar-benar ada di sampingnya. Jadi segala yang lebih rumit itu menjadi lebih irit dari segi waktu, dari segi uang dan sebagainya dalam konteks kehadiran teknologi. Belum lagi kita juga terbebas dari kompleksitas. Contohnya apa? Lagi-lagi nih soal penyakit nih. Dengan adanya teknologi yang bisa menghubungkan kita semua yang harusnya rumit ya untuk menemukan atau menjawab sebuah penyakit misalnya. Nah, Swinson Foundation sudah lama nih kemudian menggandeng dokter-dokter seluruh dunia untuk bisa saling membantu kalau ada orang-orang di pelosok daerah, di pelosok bumi yang misalnya membutuhkan diagnosa agar pasien tersebut tidak kemudian kehilangan nyawa. Dan itu terjadi sudah dirasakan manfaatnya oleh pasien di seluruh dunia. Nah, Wojciech misalnya dari Microsoft menyampaikan kalau tadi kita sudah masuk dalam era yang disebut dengan supernova, maka sekarang kita masuk ke era di mana kita akan segera meninggalkan zaman di mana dulu kita harus selalu dipaksa untuk mencintai produk atau layanan yang ada. Sekarang dengan teknologi, justru kita akan menciptakan apapun yang kita mau. Mainan yang kita sukai, makanan yang kita gemari, pengobatan yang benar-benar kita butuhkan.
Nah, makanya di era yang sekarang ini tidak ada batasan lagi antara sains dan fiksi, mengingat ketika seseorang baru berkhayal, baru ngide, di tempat lain sudah ada orang yang mewujudkannya. Jadi netizen asik Indonesia, ayo mari sama-sama kita manfaatkan berkah di ruang digital, jauhi bencananya dengan apa? Mari kuasai keahlian digital agar kita semua bisa hidup aman, nyaman, sehat, dan syukur-syukur sejahtera. Sampai jumpa lagi.